Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahayu Widodo. Kali ini kita akan membahas ya kenapa A-file itu didistribusikan di dalam bentuk metode jaringan ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa di dalam semua bisnis ya itu memiliki sistem pemasarannya sendiri-sendiri ya, pemasarannya sendiri-sendiri. Yang konvensional yang biasa itu dari pabrik ya, produk dari pabrik dia akan didistribusikan ke distributor besar, kemudian distributor yang lebih kecil ya. Ini adalah pabrik, ini adalah distributor besar, ini adalah distributor yang lebih kecil, kemudian ya masuk ke sales eksekutif ya, kemudian dia akan masuk ke grosir dan dia akan masuk ke toko atau eceran, kemudian sampailah ke konsumen. Nah, ini adalah jalur yang biasa atau konvensional ya. Dan informasi produk itu ya akan disampaikan lewat televisi ataupun media-media yang lain ya, sosmed dan sebagainya, baliho dan sebagainya. Ya. Dan informasi ini, promosi ini akan diterima oleh pasien ya. Oleh konsumen maksud saya. Dan konsumen akan mencari produk itu ke toko ataupun ke grosir dan sebagainya. Nah, semua biaya ini, rantai distribusi produk maupun iklan ini semuanya dibebankan tentu saja kepada konsumen. Jadi yang membayar bintang iklan, media yang membayar rantai distribusi ini pada akhirnya juga adalah konsumen ya, termasuk juga pabriknya, biaya pabriknya semuanya konsumen yang membayar. Nah, di dalam sistem pemasaran yang jaringan atau di A-file misalnya ya, menggunakan konsumen sebagai ya, konsumen dia sebagai pengganti dari jalur distribusi maupun iklan. Jadi konsumen ini sudah merasakan manfaatnya, kemudian dia akan cerita ke orang ya, karena di dalam marketing dipahami bahwa marketing yang paling bagus itu adalah kesaksian dari penggunanya. Inilah yang kemudian ditangkap ya oleh satu ide untuk membuat industri bisnis jaringan di seluruh dunia. Nah, konsumen ini yang sudah pakai dan puas, dia akan cerita ke temannya ya. Kalau temannya ini cocok, dia juga akan cerita lagi ke temannya masing-masing. Mungkin dia juga akan terus begini sehingga kemudian akan menimbulkan satu jaringan yang besar ketika itu memang dikelola dengan baik ya, terduplikasi dengan baik. Dan biaya jalur distribusi maupun iklan ini kemudian diberikan kepada orang-orang yang melakukan kerja marketing ini. Orang-orang yang cerita tadi, ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau di dalam sistem konvensional, distributor besar, kecil, sales eksekutif dan semuanya ini memerlukan modal yang besar sekali ya. Kita tahu untuk membuat sebuah toko ataupun grosir bahkan tentu saja modalnya bisa miliaran ya. Tetapi kalau menggunakan sistem jaringan, semuanya bermodal kecil ya, semuanya dari rumahnya masing-masing. Tetapi tantangannya adalah mereka harus menceritakan ya tentang manfaat produk itu kepada teman-temannya, kepada kenalannya, sehingga orang-orang ini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, menjadi mencoba, menjadi pemakai, dan kemudian bagi mereka yang kepingin bisnis, mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk juga sekaligus mendapatkan hasil.
Nah, di dalam bisnis jaringan, konsepnya bukan satu menjual 1.000, bukan ya, tetapi 1.000 orang masing-masing menggunakan atau menjual satu. Ini kan sama saja ya. Satu, misalnya ini satu toko besar menjual 1.000 dalam 1 bulan misalnya. Tetapi kalau ini 1.000 orang menjual satu, sama-sama 1.000. Ya. Tetapi bisnis jaringan karena begitu mudahnya ya, mau secara permodalan maupun skill, dia akan lebih mudah berkembang ketika memang dikelola atau ada sistemnya yang memungkinkan ini berjalan terus-menerus, terduplikasi terus-menerus seperti ini. Dan di dalam bisnis jaringan banyak orang yang salah paham ya. Ada yang mengira bahwa wah enak-enakan sih yang di atas lebih diuntungkan gitu ya. Kalau kita belanja pasti yang di atas kan enak gitu ya. Nah, ini yang kemudian karena salah paham sehingga orang-orang menjadi anti gitu ya. Dan ini memang banyak juga yang menyalahgunakan di dalam money game. Jadi orang yang penting daftar, bayar uang, nanti rekrut 2 orang, nanti tahu-tahu dapat banyak. Itu adalah money game yang haram ya. Tetapi di dalam bisnis jaringan yang murni itu adalah siapa yang bekerja dengan lebih baik, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Bukan selalu siapa yang di atas atau siapa yang lebih dulu. Kita lihat, misalnya si A, ya, dia menjadi seorang agen, kemudian dia cerita ke beberapa orang, akhirnya dia mendapatkan 1 agen di bawahnya, ya. Nah, si orang ini, ya, hanya mendapatkan 1 agen, kemudian dia sudah berhenti, dia nggak mau kerja lagi, nggak mau cerita lagi ya. Sementara yang si A, ini si B, dia cerita ke 1, 2, 3 dan sebagainya, dan dia mendapatkan 2 mitra baru misalnya. Setelah itu dia pun juga berhenti, nggak mau kerja lagi ya. Oke, nah tetapi si C ini dia cerita ke lebih banyak orang dan dia terus menerus, dia akan cerita ke banyak orang, dia mendapatkan lebih banyak agen dan dia membina mereka untuk juga bisa mendapatkan hasil yang bagus sehingga grupnya akan menjadi lebih berkembang. Misalnya seperti ini. Nah, si C ini akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus daripada si B maupun si A. Inilah keadilan di dalam bisnis jaringan yang murni. Jadi bukan sistem piramid, siapa yang di atas akan lebih diuntungkan, bukan ya. Inilah bisnis jaringan yang ada di Avail. Nah, oke. Sekarang bagaimana perbandingan antara struktur di dalam bisnis biasa dengan bisnis jaringan ya. Banyak orang yang salah paham ya, dikiranya kalau di jaringan itu kenapa kok bonusnya ada yang cepat sekali, itu pasti nggak normal, pasti itu ada penipuan, pasti ada yang salah. Nah, oke, kita akan lihat ya seperti apa sebenarnya. Nah, di dalam bisnis yang biasa ya, di dalam perusahaan ataupun pemasaran yang biasa ya, seorang pimpinan dia akan memiliki beberapa orang manajer ya, dan setiap manajer akan membawai beberapa supervisor ya. Dan supervisor ini pun juga akan membawai beberapa staff ya. Jadi ada mungkin di sini ada ownernya atau direkturnya, membawai manajernya, membawai supervisornya, membawai staffnya dan seterusnya. Dan di dalam struktur ini semua gaji ditentukan oleh atasan ya. Artinya kalau mau naik karir gitu ya, pasti kan harus melewati izinnya ini ya. Jadi nggak ada yang gajinya staff sini bisa melebihi manajer, itu hampir mustahil ya. Nah, tetapi di dalam bisnis jaringan sebenarnya lebih adil. Kenapa? Karena misalnya seperti ini ya.
Ini orang yang gabung pertama atau mungkin yang di atas kita misalnya. Kemudian di sini kita, ya. Misalnya ini kita, ya, kemudian kita bisa membangun tim seperti ini. Misalnya ketika kita bisa membangun tim yang lebih bagus, ya, omset yang lebih besar, dan karirnya pun tentunya karena karir itu ditentukan oleh omset, oleh kesehatan jaringan, maka karir si orang ini bisa lebih tinggi dari atasnya. Jadi kemitraan di dalam bisnis jaringan itu sistemnya bukan top down ya, tetapi adalah kemitraan sejajar ya. Jadi sebenarnya antara ini dengan ini itu bukan atas bawah, strukturnya adalah mitra sejajar. Orang ini nggak bisa memecat mitranya atau downline-nya ya. Tetapi kalau di dalam struktur yang konvensional ya, pimpinan tentu saja boleh memecat siapapun ya. Nah, di sini semua diukur berdasarkan atas prestasi ya. Dalam hal ini karena ini bisnis adalah prestasi omset dan juga kesehatan bisnis. Berapa grup yang bisa berkembang. Karena kalau orang nggak bekerja, biasanya dia hanya bisa membangun 1 atau 2 grup saja. Tetapi kalau orang bekerja dengan baik, dia bisa membangun lebih banyak grup dan lebih sehat jaringannya. Jadi menurut saya ini lebih adil gitu ya. Kenapa saya waktu itu memutuskan untuk full time ya bersama istri saya, karena saya melihat di sini lebih adil. Jadi bukan ditentukan oleh orang lain. Kenaikan karir kita, kenaikan income kita itu sebenarnya lebih banyak karena bagaimana kita bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, banyak sekali kemudian orang yang, wah kok bisa melesat gitu, gimana logikanya gitu ya. Oke, seperti ini. Kalau di dalam sistem gaji karyawan ya, mungkin tahun pertama kita mungkin ada orang digaji misalnya berapa, misalnya katakanlah 3 juta tahun pertama misalnya, atau 5 juta ya. Mungkin tahun kedua mungkin naik ya, mungkin akan jadi 4 juta, tahun yang ketiga mungkin jadi 5 juta dan seterusnya. Tetapi dalam bisnis jaringan, karena ini adalah ukurannya adalah omset ya, ketika omsetnya ini besar maka dia akan mendapatkan bagi hasil yang cukup besar gitu ya. Sistemnya adalah bagi hasil ya. Nah, kita lihat di dalam bisnis jaringan itu polanya bukan linear seperti ini, seperti orang digaji naik sedikit ya. Tetapi ketika ini bisa berjalan dengan baik, terduplikasi dengan baik, maka 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya, maka jumlah mitranya pun akan berlipat gitu ya. Awalnya mungkin kecil, mungkin bonusnya pada awalnya mungkin hanya 100.000, 200.000, 500.000, tetapi lihat kenaikannya, perlipatannya menjadi 1 juta, menjadi 2 juta, menjadi 5 juta, menjadi 10 juta, menjadi seterusnya. Jadi polanya ketika itu dijalankan dengan baik dan memang produknya itu juga bermanfaat ya, maka polanya menghasilkan satu pola income yang eksponensial atau berlipat. Seperti inilah yang kemudian banyak orang yang kok bisa seperti itu, mesti ada yang salah. Ternyata enggak. Kita melihat ya bisnis-bisnis online yang menggunakan misalnya Facebook Ad dan sebagainya, mereka bisa dalam satu waktu mereka bisa menghasilkan omset yang banyak sekali ketika memang mereka memahami cara dan memang produknya memang mendukung seperti itu. Nah, sama juga ya di dalam bisnis jaringan di Avail dengan produk yang repeat ordernya sangat tinggi. Ya, ditambah dengan produk-produk yang sekarang ini baru yang luar biasa, maka ketika penggunanya semakin banyak, agennya semakin banyak, omsetnya semakin banyak berlipat, maka income-nya pun akan mengikuti satu pola yang eksponensial. Inilah keunggulan di dalam bisnis jaringan di Avail ini.